Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel podcast Pojok Keuangan Ekonomi dan Bisnis. Pernahkah Anda menghadapi fenomena di mana barang dengan kualitas buruk menguasai pasar? Atau kenapa ya ada perusahaan asuransi yang rugi meski banyak nasabahnya? Apakah Anda sempat berpikir bahwa pasar bisa gagal walaupun terlihat kompetitif? Jawabannya bisa jadi karena satu hal. Apa itu? Ikuti terus video ini hingga tuntas. Sekitar 3 minggu yang lalu, saya menerima materi kuliah dari Profesor Roy Sembel, di mana dalam kuliah tersebut disampaikan ternyata ada fenomena kegagalan pasar yang disebabkan karena asimetri informasi atau informasi yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli. Akhirnya pasar tidak dalam kondisi equilibrium terbaiknya. Fenomena ini dikenal dengan adverse selection. Fenomena adverse selection ini sebetulnya pertama kali sudah muncul di abad ke-19 di industri asuransi, terutama di asuransi jiwa di Inggris dan Amerika. Waktu itu sih belum ada istilah adverse selection ya. Fenomenanya begini, saat itu dalam industri asuransi belum memiliki sistem pemeriksaan kesehatan yang memadai seperti sekarang ini, ya, di mana sekarang setiap calon nasabah asuransi harus melakukan medical check-up. Akibatnya, orang yang sakit atau berisiko tinggi justru paling banyak membeli polis, sementara orang yang sehat jarang mau ikut. Itulah bentuk awal dari adverse selection. Yang buruk lebih banyak masuk ke market atau ke sistem dibandingkan yang baik. Secara akademis, istilah adverse selection ini dikenalkan oleh George Arthur Akerlof di tahun 1970. Ya, dalam makalahnya yang berjudul The Market for Lemons. Ya. Akerlof ini adalah profesor dan ekonomis dari Amerika. Ini mengilustrasikan konsep ini lewat ilustrasi di pasar mobil bekas. Dalam pasar mobil bekas, penjualnya tentu tahu persis akan mobil yang dijualnya, kualitasnya tentunya. Apakah mobil berkualitas buruk yang saat itu di Amerika dikenal dengan mobil lemon, atau mobil yang berkualitas baik yang dikenal saat itu sebagai mobil Pitts, ya. Tapi di sisi lain, pembeli tidak bisa membedakan mana mobil yang berkualitas baik maupun yang berkualitas buruk. Jadi di sini sudah ada asimetri informasi, di mana calon pembeli tidak tahu persis kualitas mobil yang akan dibelinya. Karena terdapat asimetri informasi inilah akibatnya pembeli hanya berani membeli di harga rata-ratanya. Contoh, ya, penjual mobil dengan kualitas baik menghargai mobilnya dengan 200 juta. Sementara penjual mobil dengan kualitas buruk menghargai mobilnya dengan 100 juta. Maka pembeli hanya mampu menghargai mobil bekas, ya, kalau dia mau membeli mobil bekas, itu dia hanya mau menghargai harga rata-ratanya, yaitu 200 juta ditambah 100 juta dibagi 2, jadi dia hanya mau menghargai 150 juta. Apa yang terjadi setelah itu? Penjual mobil dengan kualitas baik akan mundur, menarik diri dari pasar, mengingat harga mobilnya tidak sesuai ekspektasinya, yaitu 200 juta. Sementara penjual mobil dengan kualitas buruk akan sangat senang, karena mobil buruknya dihargai lebih tinggi. Dia maunya 100 juta, ternyata dihargai 150 juta. Sehingga hal tersebut menyebabkan hanya mobil berkualitas rendah lah, atau yang lemons tadi, yang tertinggal di market. Akerlof menunjukkan bahwa masalah informasi ini bisa membuat barang dengan kualitas tinggi akan runtuh di pasar, atau hanya diisi barang dengan kualitas buruk. Ya. Kalau dalam ekonomi, fenomena adverse selection ini sebenarnya muncul dari teori asimetri informasi, ya. Ketika salah satu pihak, ya, baik penjual maupun pembeli, memiliki lebih banyak informasi tentang kualitas suatu barang atau risiko ketimbang pihak lain, ya. Mereka bisa mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan pihak yang tidak memiliki informasi.
Nah, pemahaman mengenai asimetri informasi ini akhirnya terus berlanjut tentunya dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Ya. Setelah Akerlof, ya dengan adverse selection-nya tadi, pemahaman tentang masalah informasi ini diperluas oleh Michael Spence dengan teori signalingnya dan kemudian Joseph Stiglitz dengan teori screeningnya. Pada tahun 1973, Michael Spence, yaitu seorang profesor dari Stanford University, menunjukkan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih dapat secara sukarela mengirim sinyal yang kredibel tentunya tentang kualitas dirinya kepada pihak lain. Sinyal ini harus benar-benar kredibel ya dan sulit dipalsukan, sehingga hanya pihak dengan kualitas tinggi yang bersedia atau mampu mengirimnya. Sebagai contoh, di pasar tenaga kerja, ya, dokumen berupa ijazah, pendidikan, atau sertifikasi adalah sinyal kemampuan seorang kandidat. Ya, para pencari kerja tahu kemampuan mereka, namun perusahaan tidak tahu. Dengan meraih gelar pendidikan, misalnya sarjana, master, ataupun doktor, seorang kandidat memberi sinyal bahwa ia kompeten, ya, karena memperoleh gelar itu butuh usaha dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ya. Perusahaan lalu menafsirkan sinyal ini dan mau menawarkan salary atau gaji yang lebih tinggi dibanding dengan kandidat lainnya, yang tanpa gelar tentunya. Lalu bagaimana di industri asuransi? Dalam asuransi, perusahaan asuransi bisa dianggap mengundang sinyal melalui proses pemeriksaan medis sebagai sinyal kesehatan calon nasabahnya untuk mengurangi fenomena tadi, yaitu fenomena adverse selection. Dengan dokumen hasil pemeriksaan medis ini, pihak asuransi bisa menetapkan premi atas risiko yang mungkin terjadi. Signaling di sini pada intinya mengurangi asimetri informasi dengan membuka sebagian informasi private secara sukarela. Ya. Nah, perkembangan selanjutnya mengenai informasi asimetri ini datang dari dua profesor ternama, yaitu Michael Rothschild dan Joseph Stiglitz di tahun 76 yang memformalkan model adverse selection ini di pasar asuransi. Rothschild dan Stiglitz meneliti bagaimana perusahaan asuransi menghadapi masalah adverse selection, yaitu ketika calon nasabah memiliki informasi private tentang risiko kesehatannya tentunya. Sementara perusahaan asuransi tidak tahu apakah seorang itu berisiko tinggi atau berisiko rendah. Karena tidak bisa membedakan secara langsung terhadap risiko kesehatan tersebut, perusahaan asuransi tidak bisa menetapkan satu premi yang adil untuk semua orang. Untuk mengatasi ini, Rothschild dan Stiglitz menunjukkan bahwa perusahaan asuransi bisa menggunakan mekanisme yang disebut screening, yaitu menciptakan menu kontrak dengan beberapa pilihan paket dengan kombinasi premi dan manfaat pertanggungan yang berbeda tentunya, agar calon nasabah menyaring secara sukarela diri sendiri ya. Jadi mereka menetapkan agar calon nasabah itu bisa menyaring diri sendiri. Contoh dalam ini misalnya paket asuransi dengan full coverage memiliki tarif yang lebih tinggi dibanding dengan paket asuransi yang cakupannya terbatas. Pilihan pertanggungan asuransi kesehatan dengan cakupan luas, misalnya semua biaya rumah sakit ditanggung, operasi, rawat inap, obat, dan konsultasi dokter itu misalnya penuh ditanggung oleh pihak asuransi, maka tentunya memiliki tarif premi yang lebih mahal dibanding yang cakupannya terbatas, misalnya hanya rawat inap di kelas 2 atau kelas 3, tanpa operasi besar, dan juga mungkin obat-obatannya yang generik saja. Pasti tarifnya lebih rendah dibanding yang cakupannya luas tadi. Dengan cara ini, setiap individu secara sukarela mengungkapkan tipe risikonya melalui pilihan kontraknya. Perusahaan tidak perlu tahu siapa yang berisiko tinggi atau yang berisiko rendah. Perilaku mereka dalam memilih paket sudah menjadi sinyalnya. Intinya, sejak tahun 1970-an, adverse selection telah menjadi bagian fundamental dari ekonomi informasi, yaitu menjelaskan berbagai kegagalan pasar akibat informasi yang tersembunyi.
Atas kontribusinya ini, ya, Akerlof bersama Spence tadi dan juga Stiglitz dianugerahi Nobel Ekonomi di tahun 2001 atas analisis mereka mengenai pasar dengan informasi asimetris. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dampak informasi asimetris apabila kontrak telah terjadi? Katakanlah meskipun terjadi adverse selection namun transaksi tetap dilakukan, maka ada potensi adanya istilah yang disebut moral hazard. Ya, seseorang yang sudah membeli asuransi misalnya, mungkin menjadi kurang berhati-hati terhadap kesehatannya. Pola makannya tidak sehat, ya, pola hidupnya kurang teratur, ya, jarang olahraga, dan sebagainya. Atau pengemudi dengan asuransi kendaraan yang full cover, bisa jadi lebih ceroboh dalam berkendara. Karena merasa kalau terjadi sesuatu dengan mobilnya, ada pihak asuransi yang menanggungnya. Nah, sekarang sudah tahu ya, kita tadi telah membahas mengenai fenomena adverse selection dengan teori-teori perkembangannya. Sekarang kita coba ulas studi kasus yang diteliti, yang dirangkum dalam beberapa jurnal ilmiah. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti terus video ini hingga tuntas. Oke, tadi kita sudah membahas panjang lebar ya mengenai informasi asimetris yang menyebabkan adverse selection yang kemudian berpotensi menyebabkan moral hazard dan kaitannya dengan teori signaling dan teori screening. Ya. Sekarang kita simak beberapa contoh karya jurnal ilmiah yang menyampaikan studi kasus tentang adverse selection ini. Yang pertama, jurnal dari karya Behagi dan Gerlach ya di tahun 2023, 2 tahun yang lalu, yang meneliti tentang fenomena adverse selection di US Central Bank atau the Fed. Ya. Dalam studi empiris mereka tentang program kredit darurat dari the Fed di Amerika sana, ya, diskon window di Amerika, ditemukan bahwa terdapat stigma atau ketakutan bank akan dipersepsikan bermasalah jika memanfaatkan fasilitas diskon window dari the Fed tersebut. Diskon window sendiri adalah sebetulnya mekanisme yang lumrah ya, mekanisme pinjaman dari Federal Reserve untuk bank yang membutuhkan likuiditas jangka pendek ya. Secara teori ya memang sebetulnya bank sehat pun dapat memanfaatkan fasilitas ini saat membutuhkan dana. Ya. Namun dalam prakteknya banyak bank enggan menggunakan diskon window karena khawatir akan dianggap lemah oleh market atau regulator. Inilah yang disebut dengan stigma. Meski pemerintah menawarkan pinjaman rendah risiko, bank yang kuat enggan mengambilnya karena takut dianggap lemah. Akibatnya apa? Hanya bank bermasalah saja yang terpaksa meminjam di diskon window tersebut. Dan bank yang sehat akan meminjam ke pihak lain ya, meskipun dengan return yang lebih tinggi. Ya. Hal ini semakin mengkonfirmasi bahwa informasi tak sempurna membuat bank yang sehat cenderung menghindar. Kemudian, jurnal berikutnya dari karya Michael Gross ya, dan kawan-kawan di tahun 2023, 2 tahun yang lalu, tentang incidence of adverse selection yang berfokus pada bagaimana beban akibat adverse selection dibagi di antara kelompok orang dengan pendapatan berbeda. Kebanyakan penelitian sebelumnya melihat adverse selection ini hanya dari sisi efisiensi pasar saja. Misalnya, jika hanya orang sakit yang membeli asuransi, premi tentunya akan naik dan pasar menjadi tidak efisien. Tetapi Gross berbeda. Dia menambahkan dimensi keadilan atau equity. Ya. Siapa sih sebenarnya yang membayar harga dari ketidakefisienan itu? Mereka mengembangkan teori dan mengujinya pada kasus empiris di satu perusahaan besar yang menyediakan beberapa pilihan rencana asuransi kesehatan ya, asuransi kesehatan bagi karyawannya. Hasilnya sangat menarik. Ditemukan bahwa beban adverse selection jatuh secara tidak proporsional justru pada karyawan berpenghasilan yang lebih tinggi. Ya. Mengapa bisa begitu? Ya, di perusahaan tersebut, ya, karyawan yang berpendapatan lebih tinggi cenderung memilih paket asuransi yang lebih lengkap.
sehingga tarif premi lebih mahal. Ya, sementara di sisi lain, karyawan yang berpendapatan atau berpenghasilan lebih rendah lebih banyak memilih paket dasar yang lebih murah tentunya. Ketika adverse selection terjadi, premi paket yang lebih lengkap tentunya akan naik, ya, karena kemungkinan pesertanya lebih sakit, ya, tanda kutip, secara rata-rata, atau karena yang memang sehat memilih keluar karena naik harganya, ya. Kemudian karyawan berpenghasilan tinggi yang tetap di paket lengkap ini, yang akhirnya harus membayar premi lebih mahal karena kenaikan harga tadi. Ya, mereka yang menanggung beban finansial dan dari kenaikan harga akibat adverse selection. Implikasi kebijakan dari temuan ini cukup penting. Jadi harus ada upaya pemerintah atau perusahaan dalam mengoreksi adverse selection, ya, biasanya berupa subsidi, ya, agar lebih banyak orang masuk ke asuransi. Namun, Giros dan kawan-kawan menunjukkan bahwa subsidi untuk mengatasi adverse selection dalam skenario ini justru sebagian besar dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi tadi, ya, karena mereka yang masih tertinggal di market tadi dengan paket yang mahal. Baiklah, tadi kita sudah bahas banyak terkait adverse selection, ya, dan penyebabnya, lalu tentang moral hazard, kemudian teori signaling dan teori screening, ya, beserta studi kasus tentang adverse selection. Kita coba resume, ya, yang menjadi pembahasan tadi, yaitu inti dari adverse selection itu adalah tanpa informasi yang cukup, pasar cenderung dipenuhi pihak-pihak yang berisiko tinggi atau barang-barang dengan kualitas yang rendah. Sementara pihak dengan kualitas baik akan mundur dari market. Sebagaimana studi di atas ditunjukkan, efek ini bukan cuma teori, ya, tapi nyata di asuransi, ya, di perbankan, dan juga kebijakan publik, ya. Pelajaran pentingnya yaitu kita butuh lembaga dan mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi ini. Misalnya persyaratan transparansi informasi, kemudian sinyal jaminan kualitas, kemudian paket asuransi, maupun melakukan subsidi dengan bijak. Masyarakat luas juga perlu sadar akan efek ini, ya. Sebagai individu atau pembuat kebijakan, kita dapat bertanya, apakah ada info tersembunyi di balik suatu produk atau program? Dengan meningkatkan informasi publik dan pemahaman ini, kita mempersiapkan diri agar tidak terjebak dalam lemons di pasar, ya, seperti contoh kasus mobil tadi. Sebab pengetahuan adalah kekuatan dalam bertransaksi. Semoga pengetahuan tentang adverse selection ini bermanfaat untuk kita semua. Segala kebaikan tentunya berasal dari Allah, sedangkan keburukan datangnya dari kesalahan manusia. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.